kalian boleh hadir semua. Itu adalah kesempatan untuk saat ini kita mau belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi meningkatkan peran remaja mengatasi pencemaran di lingkungan. Nah, pasti di sekitar kita banyak pencemaran yang sering kita temui. Banyak sekali pencemaran di rumah, di sekolah, di masyarakat, pasti banyak kita temukan. Nah, tujuan layanan kita hari ini, Ibu berharap peserta didik atau anak-anakku semua dapat mengidentifikasi contoh-contoh masalah apa saja, pencemaran apa saja yang sering kita temukan di sekitar kita. Kemudian kalian juga bisa dapat menganalisis dampak negatif dari pencemaran lingkungan. Apa-apa saja dampaknya dari pencemaran lingkungan yang sering kita temukan. Kemudian kalian juga bisa menolak pencemaran lingkungan. Kalian menolak dengan membalikan atau membuang sampah pada tempatnya, atau membuat sebuah kerajinan untuk menolak pencemaran lingkungan. Kemudian nanti akhirnya anak-anak semua ini bisa merancang model atau sebuah karya untuk mencegah pencemaran lingkungan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan sampaikan bahwa nanti akan ada video yang akan kita amati. Kita mengamati sebuah video, lalu kita mencari tahu apa saja jenis-jenis pencemaran, apa saja dampaknya, dan bagaimana solusinya. Kita akan mengamati sebuah video, lalu setelah itu Ibu akan memberikan tugas. Kalian akan mengamati di lingkungan sekolah kita pencemaran apa-apa saja yang dapat kita temukan. Dan setelah itu kalian akan membuat sebuah proyek, tapi minggu depan ya. Proyeknya itu sudah ada. Apa yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan sebuah produk yang mencegah pencemaran lingkungan. Oke. Selanjutnya, Ibu akan asesmen. Kalian akan menjawab dengan yes atau no. Ibu akan memberikan sebuah pernyataan. Kalian jawab dengan yes atau no. Bisa ya? Oke, bisa. Yang pertama, saya suka membuang sampah sembarangan. No, wah, no, hebat semuanya. Berarti sampah-sampahnya sudah dibuang di tempatnya. Dan pantas saja Ibu lihat, oh ternyata kelasnya bersih semua. Tidak suka membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, saya sudah membuang sampah di tempatnya, tapi saya tidak pisahkan antara sampah plastik, sampah kertas, atau sampah dari makanan sisa. Oh yes, ada. Ternyata ada yang tidak membedakan sampah-sampah. Kenapa? Atau mungkin karena hanya satu tempat sampah yang disiapkannya, jadi segala jenis sampah kita satukan. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya ya. Kemudian, saya tidak peduli lingkungan kotor. No, iya, kita harus peduli dengan lingkungan kotor yang ada di sekitar kita supaya nyaman. Kemudian, saya perlu terlibat dalam mengatasi pencemaran lingkungan sekolah. Yes. Wah, ternyata semuanya terlibat ya, pokoknya harus semua terlibat untuk mengatasi pencemaran di lingkungan sekolah. Bahkan kalau di sekitar kita juga bisa, di rumah harus terlibat untuk mencegah. Kemudian, saya suka menjaga kebersihan sekolah. Wah, semuanya yes, berarti semuanya sudah baik dalam menjaga kebersihan sekolah. Kemudian, terakhir, kalau sekolah bersih, saya merasa nyaman. Yes, Ibu juga kalau semuanya bersih di sekitar
kita akan merasa nyaman di rumah bersih, di sekolah bersih, pasti kita akan nyaman menjalani aktivitas kita seharian. Kita akan mengamati sebuah video, disimak baik-baik, dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Plastik jadi Indonesia. Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPS sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar dianggap menjadi di TPA tempat pembuangan akhir. Masyarakat seringkali menjadikan sungai sebagai tempat penyimpanan sampah yang menghambat jalannya air dan bahkan menyebabkan banjir. Dan karena itu diperlukan upaya kondisi sungai dapat terjaga dengan baik, dimulai dari upaya sederhana yang dapat dilakukan adalah mengganti kantong plastik belanja dengan plastik bag atau botol bag yang digunakan. Dan juga kita bisa mulai mengurangi penggunaan kemasan plastik dengan menggunakan pamer. Oke, dari video tadi apa yang dapat kita pelajari? Ya, di Indonesia banyak sekali sampah-sampah di laut, banyak sekali. Bahkan yang lagi viral sekarang ini ada di Raja Ampat. Alam yang sangat indah Tuhan berikan kepada kita, udara yang segar, bahkan banyak para wisatawan datang, tetapi kenapa harus dirusakkan oleh manusia? Iya, jadi itu tidak secara kemanusiaan itu tidak baik ya, karena Tuhan memberikan alam yang sangat indah yang perlu kita rawat, tetapi karena keserakahan manusia harus dirusakkan. Tapi semoga kita berharap ya, kita berdoa semoga pemerintah menindaklanjuti kegiatan atau masalah yang terjadi di Raja Ampat sekarang. Kita berharap semoga baik-baik saja dan alam itu tetap terjaga. Ini salah satu wisata Indonesia yang paling banyak wisatawannya, jadi harus kita tetap menjaga. Kita harus mengurangi pencemaran. Nah, pencemaran yang sering terjadi di sekitar kita itu pencemaran air. Tadi di video dari laut, tiba-tiba banyak sampah yang terbuang karena manusia. Bahkan laut itu kita lihat sekarang sudah menjadi lautan sampah. Ya, jadi airnya itu sudah kotor karena banyaknya sampah. Bahkan karena sampah itu diselokan menyebabkan banjir. Jadi pencemaran ini salah satu pencemaran yang sering kita temukan di sekitar kita. Kemudian pencemaran tanah. Nah, karena sampah-sampah yang kita buang sembarangan itu menyebabkan tanah ini menjadi tidak subur lagi. Apa yang kita tanam sudah tidak menghasilkan hasil yang baik karena sampah. Kemudian yang ketiga itu pencemaran udara, polusi udara. Karena asap motor biasanya, asap-asap dari pabrik, dan bahkan rokok itu bisa menyebabkan pencemaran udara karena asapnya dapat menimbulkan penyakit. Jadi ini pencemaran
dan wakil yaitu pencemaran. Kemudian hasil panen berkurang karena tanahnya sudah tidak subur, makanya hasil panennya itu berkurang. Kemudian timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, sama sekarang itu sudah banyak penyakit yang belum diketahui bagaimana cara menyembuhkan, obatnya apa, karena pencemaran. Kemudian selanjutnya, nah, solusi mengatasi, bagaimana cara mengatasi masalah pencemaran ini? Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Pada asesmen tadi semuanya baik ya, sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu solusi untuk mencegah pencemaran. Kemudian yang kedua, mengolah sampah. Dari sampah plastik yang sering kita buang itu bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, mengolah limbah industri. Nah, ini tadi ya, mendaur ulang sampah. Kemudian menanam pohon. Kita bisa menanam pohon di sekitar kita supaya pohon-pohon itu menghasilkan oksigen yang segar, yang bagus, yang sehat untuk dihirup. Kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kita seringkali ya gotong royong setiap hari Jumat bersih. Bahkan di lingkungan kita, di masyarakat, kita sudah sering membersihkan secara bergotong royong ya. Jadi kita sudah mengatasi, kita sudah melakukan salah satu untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Kemudian mengurangi pemakaian bahan pencemar. Nah, kalau misalnya ke sekolah mau minum, usahakan menggunakan tumbler atau biasanya ya ada nasi kotak biasanya di pesan. Nah, kalau ingin untuk mengurangi sampah, pakailah kotak bekal yang ada di rumah. Gunakan tumbler supaya mengurangi sampah plastik. Atau di sini ada yang sering menggunakan botol minuman yang menyebabkan plastik. Oh, puji Tuhan, berarti tidak ada ya. Berarti kita harus menjaga alam kita, menjaga sekitar kita. Kita harus mencegah pencemaran itu. Bisa dilakukan dengan mengurangi berbagai macam produk atau pemakaian yang menyebabkan pencemaran. Oke, sebelum lanjut ke tugas yang akan diberikan, kita akan bermain game sebentar, ice breaking. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, kepala pundak mendekati, tetapi bagian pundaknya dihilangi, tetapi tetap bergerak. Contohnya kepala, lutut kaki, kepala. Oke, bisa ya? Paham, semuanya berdiri. Kita akan bermain game sebentar supaya mengurangi ngantuk. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Kepala, lutut kaki, kepala, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, lutut kaki. Oh, saya nggak ingin semuanya masih fokus. Oke, masih bisa ya? Kita lanjut. Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya silakan amati lingkungan sekolah. Di sekolah ini ya, silakan mengamati dan catat hal-hal yang perlu. Pertama, masalah pencemaran apa yang kalian temukan, itu dicatat. Kedua, bahan yang mencemarinya atau apa yang mencemarinya. Misalnya tadi pencemaran air misalnya, dan yang bahan yang mencemarinya itu sampah-sampah. Itu contohnya dicatat. Kemudian yang ketiganya itu kalian harus mencatat apa dampak negatifnya dari pencemaran itu. Bisa ya? Mengamati lingkungan sekitar, lalu mencatat pencemaran apa saja, kemudian apa yang mencemari, dan juga apa dampak-dampak negatifnya. Oke, Ibu akan bagi
Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah? Oke. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Sudah semua ya? Kalian sudah menemukan pencemaran, berbagai macam pencemaran di sekolah kita, apa yang mencemarinya, dampaknya seperti apa? Oke, bisa ya? Oke, sudah bisa. Kemudian selanjutnya, nah, yang bawa HP boleh digunakan. Kalian yang cari tahu dari YouTube atau Google tentang bagaimana cara mengatasi pencemaran itu. Kalian cari tahu di video YouTube atau Google, silakan buka HP-nya, Ibu kasih kesempatan. Kalian cari tahu bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan. Lalu setelah itu, kalian harus membuat rencana atau solusi bagaimana cara mengatasinya. Setelah kalian dapatkan videonya, buatlah rencana untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Silakan dicari. Per kelompok ya, sudah silakan kerjasama dalam kelompoknya. Oke, sudah? Kelihatannya semuanya hebat ya. Oke, sudah. Selanjutnya, karena kalian sudah menentukan tadi, sudah mendapatkan pencemaran apa saja, sudah cari solusinya, bagaimana cara mencegah. Nah, sekarang tugasnya kalian akan membuat sebuah produk atau sebuah tempat, ya, proyek, produk untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Misalnya seperti ini. Untuk mengurangi pencemaran air karena sampah, kita harus membuat tempat sampah yang khusus untuk sampah basah, khusus untuk sampah kering. Jadi kalian membuat sampah sehingga menghasilkan produk mencegah pencemaran lingkungan. Atau bisa juga dari sampah-sampah plastik itu bisa didaur ulang menjadi sesuatu atau barang yang bermanfaat. Nah, itu juga bisa. Tapi setiap kelompok, jadi kita akan mendapatkan 3 hasil atau 3 produk nantinya. Dari kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, dan kelompok 3 apa. Dan yang pertama, kalian harus cari itu, kalian harus menentukan pencemaran apa ya, jenis pencemaran apa yang akan saya buatkan produk atau desain atau hasil untuk mencegah pencemaran itu. Misalnya, kalian mencegah pencemaran udara atau air, kalian bebas memilih per kelompok. Kemudian, kalian harus membuat langkah-langkahnya. Dan langkah-langkahnya nanti seperti apa. Lalu setelah itu, gambarkan pada buku atau desain apa atau produk apa yang akan kalian buat di buku. Kalian desain dulu. Minggu depan produknya itu sudah ada. Jadi sekarang karena kalian sudah menentukan, silakan cari bahan-bahan untuk produk ini apa. Kalian harus menghitung berapa banyak pengeluarannya, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Tapi Ibu usahakan bahannya tidak mengeluarkan uangnya supaya jangan membebani. Kalian membuat tempat sampah, bisa dari bambu atau dari karung, tapi karung masih bingung ya. Silakan buat kreasi. Atau kalian ingin buat sebuah produk dari hasil daur ulang sampah, itu bisa. Tidak mengeluarkan produk, hanya butuh kerjasama. Jadi minggu depan kita akan melihat hasilnya ya. Dan minggu depan juga kita akan melihat hasilnya
pembelajaran yang depan. Oh, ini kesimpulan ya. Nah, dari materi kita hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, pencemaran lingkungan itu tidak baik, dapat menyebabkan penyakit. Ya, merusak alam. Jadi, Ibu berharap kedepannya kita jauh lebih memperhatikan pencemaran-pencemaran. Jadi, kita sudah tidak lagi membuang sampah sembarangan. Bahkan kita sudah bisa menggunakan sampah-sampah plastik, kita bisa gunakan untuk daur ulang. Jadi, Kalau nggak ada yang nggak tentu mulai saja. kesimpulan kita hari ini, anak-anakku, Bukan untuk menjadi remaja, untuk menjadi generasi bangsa, harus bisa memperhatikan pencemaran yang terjadi di sekitar kita. Kita harus bisa mencegah pencemaran itu. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya membuat sebuah produk. Minggu depan kita sudah mendapatkan 3 hasil supaya kita bisa mencegah pencemaran yang terjadi di sekitar. Terima kasih untuk antusias teman anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau? Oh, malu-malu. Ibu saja. Oke, mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur Tuhan dan kami selalu menyaksikan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mencegah